Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Ayu Perwiraningrum dari Prodi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Nah, kita akan masuk pada praktikum terkait dengan survei konsumsi pangan. Untuk hari ini, topik kita adalah metode survei tingkat keluarga. Selamat menyimak. Bahan makanan yang kita dapatkan setiap hari sangat berpengaruh terhadap kecukupan gizi keluarga. Nah, bahan-bahan ini memang biasanya kita olah kembali menjadi masakan-masakan yang disukai sesuai dengan selera keluarga itu bagaimana. Tetapi tidak hanya disukai, kita juga harus memperhatikan bagaimana nilai gizi yang ada dalam masakan. Nah, bahan-bahan makanan yang biasa kita olah menjadi berbagai masakan ini pada umumnya bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, contohnya dari pekarangan rumah. Di pekarangan rumah kita bisa menanam berbagai jenis macam sayuran. Kemudian juga kita bisa dapatkan dari pasar maupun dari toko. Kalau di toko kita biasa belanja seperti beras, minyak, gula, telur, dan kebutuhan lainnya. Selain makanan itu kita olah sendiri, mungkin juga bisa didapatkan dari pemberian, mungkin dari pemberian tetangga atau dari keluarga. Makanan yang diolah dan kemudian dikonsumsi oleh keluarga seharusnya memang memenuhi prinsip gizi seimbang, sehingga kecukupan gizinya pada umumnya memang keluarga menyimpan berbagai jenis bahan makanan di rumah sebagai stok yang bisa digunakan setiap hari. Nah, untuk makanan sisa sendiri mungkin juga bisa disimpan sebagai stok, tetapi juga ada kadangkala cenderung malah dibuang. Nah, ini memang berpengaruh terhadap asupan konsumsi dari tiap keluarga tersebut bagaimana. Oke, sekarang coba kita review sedikit terkait dengan apa sih survei konsumsi pangan itu. Betul sekali. Mungkin diantara Anda semua sudah pernah belajar terkait dengan apa itu survei konsumsi pangan. Tetapi saya coba review sedikit. Kalau pengertian survei konsumsi pangan sendiri adalah serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada tingkat individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Nah, survei konsumsi pangan ini menggunakan beberapa metode pengukuran yang sistematis dengan menilai asupan zat gizinya dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai salah satu bentuk cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Nah, lalu mengapa survei konsumsi pangan ini diperlukan sebetulnya? Yang pertama adalah mengetahui kebiasaan makan dari sasaran. Sasaran itu adalah baik individu, keluarga maupun kelompok masyarakat. Nah, dari penilaian-penilaian kita itu, kita bisa menggali bagaimana sih kebiasaan makan mereka, bagaimana pola hidup mereka terkait dengan makan. Yang kedua adalah melihat gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan perorangan. Jadi kita juga tahu apakah di dalam keluarga tersebut bahan-bahan makanannya sudah cukup atau belum, ataukah mungkin ternyata masih banyak kurangnya. Dari kecukupan bahan makanan yang dimiliki oleh keluarga, kita bisa tahu bagaimana daya beli dari keluarga tersebut. Selain itu juga kalau dari perorangan atau individu, kita bisa tahu kemampuan dia dalam memenuhi kebutuhan makanan setiap harinya itu bagaimana, sehingga bisa berpengaruh pada kualitas gizinya.
Daya beli dari masyarakat ini tentunya dipengaruhi juga oleh banyak sekali faktor-faktor. Yang ketiga adalah survei konsumsi pangan ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut. Jadi kita bisa tarik ke belakang ya, untuk latar belakang dari konsumsi makanan tersebut apa. Contohnya terkait dengan kebiasaan makan selain nasi. Di Indonesia mungkin ada beberapa daerah yang mengkonsumsi makanan selain nasi. Kira-kira ada faktor apa saja sih yang berpengaruh sehingga masyarakatnya cenderung banyak mengkonsumsi makanan selain nasi? Kemudian yang keempat adalah sebagai bahan evaluasi dan intervensi gizi. Jadi hasil dari penilaian survei konsumsi pangan ini bisa kita jadikan patokan dalam melakukan evaluasi terkait dengan program-program yang dilakukan di masyarakat, baik di tingkat kelompok masyarakat, individu maupun juga keluarga. Selain itu juga dari bahan ini kita bisa melakukan intervensi yang tepat sasaran dan memang dibutuhkan oleh masyarakat ini yang bagaimana sih, yang kira-kira nantinya baik dan layak untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode pengukuran SKP. Ada beberapa tipe terkait dengan metode SKP ini. Yang pertama adalah metode SKP berdasar jenis data, ada kualitatif, ada kuantitatif. Untuk metode survei yang bersifat kualitatif biasanya dilakukan untuk mengetahui frekuensi makanan menurut jenisnya. Lalu untuk kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi. Sedangkan ada pula gabungan keduanya. Lalu ada metode survei konsumsi pangan berdasarkan sasaran. Ada tingkat nasional, tingkat keluarga, dan individu. Nah, selanjutnya kita akan berfokus pada metode survei tingkat keluarga. Saya rasa penting sekali bagi mahasiswa maupun ahli gizi untuk mengetahui apa saja yang merupakan metode yang termasuk dalam survei konsumsi pangan rumah tangga. Dengan melakukan survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga, kita bisa mengetahui kecukupan gizi di tingkat rumah tangga, kemudian mengetahui populasi-populasi yang berisiko, artinya populasi-populasi yang asupan gizinya tidak adekuat, sehingga dari data tersebut kita bisa melakukan perencanaan terhadap intervensi yang tepat untuk keluarga yang berisiko tersebut. Mengetahui tingkat konsumsi keluarga, mengetahui kecukupan gizi keluarga, serta sebagai panduan intervensi keluarga. Mengetahui tingkat konsumsi keluarga, mengetahui kecukupan gizi keluarga sebagai panduan intervensi gizi. Bermacam-macam survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga, antara lain food list, food account, inventory method, dan metode telepon. Food list yaitu metode pendaftaran, yang kedua itu ada food account yaitu metode pencatatan, dan ada food inventory yaitu metode inventaris. Food list atau metode pendaftaran, food account metode pencatatan, dan food inventory atau metode inventaris. Saya belum bisa melakukan ketiga metode tersebut. Belum. Survei konsumsi pangan tingkat keluarga dilakukan untuk menilai ragam jenis makanan yang dikonsumsi di dalam keluarga. Adapun metode SKP tingkat keluarga ini meliputi food list yaitu metode pendaftaran, food account metode pencatatan, dan food inventory metode inventaris. Tetapi juga ada metode SKP tingkat keluarga lainnya yaitu household food record, telepon survei, dan family food scale yang akan dibahas di lain waktu. Nah, kemudian
Kemudian ada capaian pembelajaran praktikum. Kali ini adalah mampu menjelaskan, memahami, dan melakukan pengukuran metode survei tingkat keluarga, yaitu food list, food account, dan food inventory. Prinsip dari metode food list ini meliputi beberapa hal, yaitu termasuk SKP tingkat keluarga, dilakukan dengan cara menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan selama periode survei, dan dicatat berdasarkan jumlah makanan lengkap dengan harga belinya. Jadi kita lihat harga belinya berapa, itu yang dicatat. Lalu makan di luar juga harus dicatat. Lalu yang perlu diperhatikan pada food list meliputi ukuran berat yang dipakai adalah ukuran rumah tangga seperti 1 sendok teh, 1 sendok makan. Lalu makanan rusak, makanan sisa, dan makanan yang terbuang atau diberikan pada hewan itu tidak diperhitungkan di dalam food list. Wawancara menggunakan panduan ini bisa dibantu juga dengan food model dan kartu. Nah, ini adalah bentuk food model, yaitu replika dari makanan serta kartu makanan. Formulir food list sangat sederhana, terdiri dari tanggal survei, jenis bahan makanan, dan anggota keluarga yang makan. Kelebihan dari food list ini antara lain adalah relatif murah karena hanya membutuhkan waktu yang singkat. Dan juga sederhana, artinya kita juga mudah untuk mengisi dari kolom food list ini. Lalu kelemahan food list sendiri, hasil yang diperoleh ternyata memang kurang teliti, tidak bisa menggambarkan perkiraan konsumsi dari subjeknya. Selain itu juga subjektif, yaitu bergantung pada kejujuran subjek, serta bergantung pada daya ingat subjek karena harus mengulang beberapa hal terkait dengan makanan yang sudah dikonsumsi.
Untuk metode yang selanjutnya adalah metode survei food account. Metode ini termasuk metode kuantitatif dengan mencatat semua makanan yang dibeli, diterima dari orang lain, atau hasil produksi sendiri. Selain itu juga jumlah makanan ini dicatat dalam ukuran rumah tangga, tidak memperhitungkan cadangan makanan dalam rumah maupun yang dikonsumsi di luar rumah. Nah, selanjutnya untuk metode survei food account ini juga tidak memperhitungkan makanan yang rusak ataupun yang terbuang maupun yang diberikan pada hewan peliharaan. Sedangkan untuk periode surveinya umumnya adalah 7 hari. Lalu untuk bentuk formulir food account ada 2. Yang pertama terkait dengan asal bahan makanan dan yang kedua rekapitulasi selama periode survei. Nah, untuk kelebihan dari food account sendiri adalah cepat dan relatif murah sama seperti food list. Lalu juga dapat diketahui tingkat ketersediaan bahan makanan keluarga dalam periode tertentu. Nah, ini juga mengetahui daya beli keluarga ini terhadap bahan makanan itu bagaimana, serta juga dapat menjangkau responden yang lebih banyak.
sekarang kita masuk pada metode food inventory dalam survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Metode inventory ini sering disebut dengan logbook method karena banyaknya hal-hal yang dimasukkan dalam metode ini. Kemudian menghitung semua persediaan bahan makanan sejak awal survei, lalu juga semua bahan yang dibeli, diterima, diproduksi sendiri, semuanya dicatat. Periodenya adalah 7 hari. Selanjutnya, semua bahan makanan yang terbuang, tersisa, dan busuk selama penyimpanan ini juga diperhitungkan. Lalu juga pencatatannya dilakukan oleh petugas yang terlatih. Nah, bisa dilihat di sini bentuk formulir dari food inventory, ada beberapa form. Yang pertama terkait dengan keluarga, yang kedua kecukupan gizinya, kemudian ketersediaan makanan, bisa dilihat asal makanannya dari mana, lalu juga makanan yang dihidangkan pada hari itu. Kemudian makanan apa saja sih yang dimakan di luar rumah, ini juga perlu dicatat. Lalu juga seperti tadi, makanan yang diberikan ke orang, kemudian ke hewan juga perlu dicatat. Lalu untuk stok bahan makanan di rumah ini juga dicatat. Untuk kelebihan food inventory sendiri, hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat karena di dalam form-formnya sudah dispesifikasikan terkait dengan makanan sisa, terbuang, dan rusak selama survei. Sedangkan kelemahan dari food inventory ini ada beberapa. Yang pertama adalah petugas maupun responden ini yang mengisi harus terlatih. Kemudian juga tidak cocok untuk subjek yang buta huruf. Lalu juga food inventory memerlukan peralatan yang biayanya relatif mahal serta juga memerlukan waktu yang relatif lama karena spesifik. Kesimpulan dari video praktikum kali ini adalah kita bisa mengenal beberapa metode survei tingkat keluarga, yaitu ada food list, food account, dan food inventory. Nah, untuk food list sendiri bisa dilihat ya, mungkin lebih sederhana kita mempraktekannya dan diisi langsung oleh petugas. Selain itu ada food account. Untuk food account ini yang mengisi adalah subjek
yaitu keluarga. Lalu untuk food inventory sendiri lebih spesifik karena berkaitan dengan stok bahan makanan yang ada di keluarga. Oke, setelah kita menyimak video, pasti sudah memiliki beberapa pemahaman terkait dengan metode survei tingkat keluarga yang pertama ini. Nah, silahkan untuk adik-adik mencoba membuat satu proyek terkait dengan metode survei tingkat keluarga yang sudah dipaparkan. Coba pilih satu saja keluarga, kemudian silahkan buat formulirnya, yaitu food list, food account, dan food inventory. Kemudian tentukan periode surveinya, lalu silahkan terapkan langkah-langkah dari praktikum kali ini untuk dilaksanakan sebagai penugasan dari adik-adik. Nah, jika sudah, silahkan lakukan analisis sesuai metode surveinya, serta jangan lupa buat laporannya sebaik mungkin. Selamat mencoba adik-adik, tetap semangat dan semoga sukses untuk kita semua, dan tetap rendah hati bagaimanapun keadaannya. Saya Diani Ayu, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.